Hai pemirsa BTV dimanapun Anda berada, kembali lagi di program Sportholic yang akan memberikan informasi seputar olahraga. Kali ini spesial bersama saya Sekar Hayu yang akan menemani Anda. Dan di episode kali ini kita akan membahas tentang olahraga karate. Tapi tentunya di sini aku nggak sendirian, karena kalau aku sendirian nanti nggak bisa ngejelasin ya tentang karate itu apa, karena bukan nggak masuk di bidang itu. Jadi di sini udah ada narasumber yang akan menjelaskan lebih dalam, tentunya buat kamu yang penasaran banget nih tentang karate itu sebenarnya apa dan ngapain aja, gimana, apa bedanya dengan olahraga bela diri yang lain, nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita. Oke, di sini sudah ada Kak Faza yang akan nemenin aku untuk menjelaskan tentang olahraga karate. Sebelumnya aku sapa dulu Kak Faza, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Baik, oke. Mungkin Kak Faza boleh kenalan dulu ke pemirsa di rumah. Kak Faza, nama lengkapnya siapa, dari fakultas apa, dan angkatan tahun berapa? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ki Faza Izal Hasan dari Fakultas Peternakan angkatan 2020. Gitu. Oke, Kak Faza dari angkatan peternakan 2020. Iya. Oke, kalau untuk kesibukannya akhir-akhir ini ngapain sih Kak? Mungkin kalau akhir-akhir ini kan karena udah semester akhir ya Kak ya. Iya. Saya kan baru ngerjakan skripsi, sama ya mungkin kalau masih di bidang karate itu saya ngelatih seperti itu. Oke, jadi selain menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa Iya. gitu ya, masih ngelatih juga di karate gitu. Iya. Karatenya berarti Kakak nih ikut UKM Karate Universitas Brawijaya ya? Iya, Mbak. Oke, terus kalau misalkan di UKM Karate sendiri tuh Kakak posisinya sebagai apa? Mungkin atau anggota atau pernah jadi staf pengurus atau apa? Karena ini kan udah kepengurusan tahun baru gitu ya Mbak ya. Jadi saya itu bisa dibilang mantan ketua UKM tahun 2023 kemarin. Mantan Iya. ketua, tapi sebenarnya Iya. tetap bisa dibilang ketua lah ya, Iya, karena Mas. kayaknya nggak ada mantan ketua itu ya Mas ya. Mungkin ketua UKM Karate Universitas Brawijaya tahun 2023. Iya, masa Berarti jabat baru 2000. aja lengser ya? Iya, barusan aja kemarin Desember ada pembentukan pengurus baru seperti itu. Oke, berarti pas banget nih Mas Faza bakal ngejelasin tentang karate, khususnya karate di UKM Universitas Brawijaya ke pemirsa UBTV gitu ya Mas ya? Iya, boleh. Oke, sebelum kita masuk ke karate itu apa, aku mau tanya dulu, sebenarnya Mas Faza nih udah suka karate tuh sejak kapan sih Mas? Kalau saya mendalami karate itu mungkin dari umur TK mau ke SD gitu Kak. Dari TK, Iya. berarti dari kecil banget ya Mas ya? Iya itu, Kok benar-benar dari kecil kok sekali. bisa gitu, maksudnya anak TK tiba-tiba suka karate tuh gimana ceritanya? Itu awalnya kan karena ibu saya pertamanya karate, bapak juga ikut karate seperti itu, dan keluarganya ibu kan karate semua. Dan waktu itu ikut ngelihat om saya ngelatih, terus saya disuruh, ayo coba ikut karate seperti itu. Jadi saya nyoba dan akhirnya ya alhamdulillah dapat jalannya di karate seperti itu. Oke, berarti walaupun kok bisa gitu dari kecil udah tahu karate karena lingkungan keluarga Iya. orang-orang atlet karate bisa dibilang Iya. gitu ya Mas Iya. ya. Oke, berarti apa sih yang bikin Mas Faza sendiri selain dari lingkungan keluarga yang ternyata juga di bidang karate semua, dari diri Mas Faza sendiri tuh apa yang bikin suka ke karate gitu? Sampai bertahan dari TK sampai sekarang masih ikut ngelatih karate gitu. Mungkin karena emang udah ditunjukkan jalannya itu di karate, dan banyak sekali keuntungan waktu saya mengikuti karate, seperti kayak saya bisa ikut lomba ke luar kota atau ke luar pulau seperti itu, saya bisa jalan-jalan tanpa dibiayai dari orang tua, Iya. tapi dibiayai oleh provinsi seperti itu. Oh gitu, jadi selain dapat ilmu bela dirinya juga dapat kesenangan gitu ya Iya. Mas ya, bisa keliling kemana-mana dengan ikut lomba dan menorehkan prestasi gitu ya. Alhamdulillah, iya. Oke, tapi kalau misalkan kan kita udah tahu nih pemirsa kalau ternyata keluarga Mas Faza ini juga dari bidang karate juga, pastinya dukungan lancar ya Mas ya? Iya, iya. Atau pernah nggak sih ada cerita yang kayak capek di karate atau pengen berhenti atau gimana? Mungkin kalau capek, setiap atlet itu mungkin punya rasa capeknya masing-masing ya. Kayak semisal mereka itu udah latihan, ada target turnamen waktu itu ke Jurnas atau Olimpiade Olahraga Siswa Nasional seperti itu. Dan itu cuma diadakan setahun sekali, dan mereka persiapan mungkin setahun atau 2 tahun. Dan waktu pertandingan itu yang hanya ditentukan waktu 3 menit saja atau 2 menit, itu mereka kalah, mungkin di situ mereka bisa merasa capek sih. Mungkin ya itu motivasi dari orang tuanya masing-masing lagi, dan orang tua saya alhamdulillah itu memotivasi supaya
ini tuh belum rezekimu Le, mungkin ada lagi nanti saatnya itu ada rezekimu. Dan alhamdulillah mungkin karena saya latihan terus dan intens latihan, berusaha terus ikut lomba, mencoba saat gagal seperti itu, saya akhirnya bisa lah alhamdulillah ikut olimpiade kayak gitu. Oke, jadi mungkin capek yang dirasakan atlet-atlet itu ketika sudah berusaha pas lomba ternyata hasilnya kurang sesuai. Tapi kurang motivasi juga mungkin ya. Jadi kurang dukungan di sekitarnya mungkin ya Mas ya. Iya, Mbak. Jadi selain motivasi dari dalam diri, dukungan di lingkungan sekitar juga sangat berperan penting gitu. Benar ya Mas sekali. ya. Oke, terus kalau tadi kita udah ngebahas tentang alasan Mas Faza suka ikut karate, kira-kira ada nggak sih Mas privilege gitu atau keuntungan apa sih yang Mas Faza dapatkan dari ikut karate gitu? Mungkin privilege tuh keuntungannya mungkin saya kan dulu hitungannya tuh orang yang pemalu gitu Mbak, untuk ngomong di depan halayak ramai atau ke siapapun itu saya termasuk nggak bisa dulu seperti itu dari waktu SD SMP gitu. Terus saya ikut karate, jadi saya bisa menumbuhkan percaya diri saya sendiri seperti itu. Dan alhamdulillah ya waktu di UNIF juga dapat kesempatan untuk mengikuti organisasi UKM Karate Inkai Universitas Brawijaya, dan alhamdulillahnya bisa menjadi ketua seperti itu. Oke, luar biasa. Berarti selain dari dalam diri gitu kan, jadi lingkungan sekitar juga harus ada dukungan, motivasi dari dalam diri sendiri juga harus ada, dan juga tadi keuntungan dari ikut karate, privilege-nya juga dirasakan oleh Mas Faza gitu ya. Nah tadi karena udah menyebutkan beberapa kali tentang UKM Karate Inkai Universitas Brawijaya, mungkin boleh dong dijelaskan sedikit sebenarnya itu UKM-nya seperti apa gitu. UKM Karate Inkai Universitas Brawijaya itu adalah unit kegiatan mahasiswa yang mewadahi para mahasiswa-mahasiswa Universitas Brawijaya yang sebelumnya memiliki bakat di bidang karate atau mereka mau memulai karate dari nol. Itu UKM Inkai Universitas Brawijaya itu mewadahi sekali seperti itu. Oke, jadi bukan cuma yang sudah pernah ikut karate, tapi yang baru memulai belajar karate juga bisa ya Mas ya ikut gabung. Oke, jadi pemirsa tentunya bersama saya Sekar Hayu dan masih ada di sini Mas Faza sebagai narasumber kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sportholic. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Sportholic. Tentunya bersama saya Sekar Hayu dan narasumber kita yang akan nanti membahas tentang olahraga karate. Di sini ada Mas Faza yang akan kita lanjutkan ya obrolan kita pemirsa tentang karate. Oke, kalau tadi Mas Faza ya kita sudah membahas sedikit tentang mungkin dari pribadinya Mas Faza ya tentang ketertarikan di awal, terus juga tentang UKM karate di Universitas Brawijaya sedikit tadi. Nah mungkin aku di sini mau tanya lebih lanjut. Pastinya pemirsa UBTV di sini kan pasti penasaran nih sebenarnya UKM karate itu selain yang disebutkan Mas Faza tadi ngapain aja selain itu kegiatannya, terus pendaftarannya gimana, apakah ada seleksi dan lain sebagainya. Mungkin pemirsa di sini ada yang tertarik untuk ikut UKM itu, makanya kita akan tanya-tanya dan nanti Mas Faza bisa menjelaskan ke pemirsa. Oke. Siap. Jadi kalau tadi kita udah tanya UKM karate secara umum, aku mau tanya sebenarnya kalau untuk latihannya sendiri tuh ada jadwal pasti atau fleksibel gitu sih Mas? Untuk latihan di UKM Karate sendiri itu kita jadwal pastinya itu Sabtu dan Minggu. Dan jadi weekend ya? Iya di weekend itu jadwal pasti, dan untuk persiapan kayak ada kejuaraan-kejuaraan seperti itu nanti ada latihan tambahan seperti di bulan Maret nanti UKM Karate rencananya mengikuti kejuaraan. Jadi ini setelah anak-anak pulang dari liburan kuliahnya masing-masing, nanti langsung ada program latihan yang dimana nanti seminggu itu bisa latihan 5 kali seperti itu. Oke, berarti menyesuaikan juga kalau ada turnamen atau lomba seperti itu ya Mas ya. Oke, kalau tadi udah kita tanyain jadwal latihannya, mungkin tanya ke awal dulu sih, cara masuknya gimana kalau misalkan mau daftar jadi anggota UKM Karate? Kalau pendaftaran di UKM Karate sendiri itu mereka bukanya waktu saat open house seperti itu. Oke. Tapi mahasiswa-mahasiswa Universitas Brawijaya
yang dimana mereka sangat tertarik untuk mengikuti olahraga karate seperti itu. Jadi waktu open house itu kita buka open recruitment, lalu setelah open recruitment mereka akan diadakan diklat seperti itu. Oke, jadi nggak usah khawatir gitu ya teman-teman yang mungkin baru belajar, baru terjun ke dunia karate, karena kalau nanti daftar ke UKM karate juga pasti ada pelatihan dan pelatihan orientasi gitu ya untuk teman-teman yang baru memulai gitu. Oke, kalau tadi kita udah bahas UKM-nya, mungkin aku mau tanya, sebenarnya karate itu olahraga yang seperti apa sih, Mas? Mungkin bisa dijelaskan kayak karate tuh apa sih yang bikin beda dengan olahraga seni bela diri yang lain gitu? Mungkin kalau dalam segi seni bela diri itu mungkin ya 11-12 seperti itu. Mungkin yang membedakan itu dari mana asalnya, kemudian bagaimana gerakannya seperti itu. Kalau karate itu olahraga yang berasal dari Jepang seperti itu. Kalau taekwondo, kebanyakan orang-orang itu sulit membedakan mana yang karate, mana yang taekwondo. Kadang atlet karate bilang taekwondo, kadang atlet taekwondo dibilang karate. Karena mirip itu. gitu ya? Ya, mirip-mirip seperti itu. Jadi untuk gerakan sendiri, kalau taekwondo itu kan mereka fokusnya di kaki, walaupun ya mereka juga menggunakan tangannya untuk menggunakan seni bela diri seperti itu. Tapi untuk karate sendiri itu mereka fokus, karate sendiri itu berarti tangan kosong seperti itu Mbak. Kalau tadi pelatih-pelatih saya menjelaskan gitu ya, karate itu dari bahasa Jepang lalu diartikan ke Indonesianya yaitu tangan kosong seperti itu. Jadi ya memang fokusnya di tangan, tetapi juga belajar bagaimana menggunakan kakinya untuk menjaga dirinya atau apapun lain itu seperti itu. Oke, jadi mungkin kalau misalnya pemirsa di sini masih bingung membedakan gitu ya antara taekwondo dengan karate yang memang notabene mirip gitu ya Mas ya, mulai dari seragamnya mungkin yang sama-sama putih gitu kan, terus juga atletnya kadang ketukar, sebenarnya ini atlet taekwondo tapi dibilang karate. Itu kalau taekwondo lebih banyak gerakan kaki, kalau karate lebih banyak gerakan tangan, dan asalnya juga berbeda. Kalau taekwondo dari Korea, kalau karate dari Jepang, seperti itu pemirsa. Oke, kalau seni bela diri karate itu kan pasti ada tingkatannya ya Mas ya di dalamnya. Itu boleh dijelasin dong sebenarnya tingkatannya dari yang paling dasar sampai yang paling tinggi itu ada apa aja? Kalau tingkatan di karate sendiri itu yang pertama mereka menggunakan sabuk putih. Sabuk putih, lalu mereka ujian naik ke sabuk kuning, kemudian ke sabuk hijau, lalu ke sabuk biru, kemudian coklat, dan yang terakhir itu hitam gitu. Tapi di setiap sabuk ini ada yang namanya tuh kyu seperti itu Kak. Kyu itu kayak semisal kalau ini itu tahun saya ya, kalau nggak tahu tahun sekarang itu ada pembaruan atau enggak, karena di sistem olahraga itu pasti ada pembaruan seperti itu. Seperti itu ya. Ya, Q10, kemudian sabuk putih itu Q10, sabuk kuning Q8, sabuk hijau itu Q6. Nah, nanti di sabuk biru itu ada Q-nya tuh harus dua, harus lewatnya dua Kak. Q5 kemudian Q4. Nah, lalu baru mereka setelah Q4 baru ujian kembali, mereka masuk ke sabuk coklat seperti itu. Sabuk coklat sendiri ada 3 turunan, jadi Q3, Q2 dan Q1. Setelah Q1 nanti baru naik ke sabuk hitam. Dan sabuk hitam sendiri itu banyak sekali tingkatannya, ada dan 1 dan 2 dan 3 dan 4 dan 5 dan sampai 8 atau 10 seperti itu. Berarti yang paling tinggi ya dan 10 mungkin, itu. Berarti nggak cuma berhenti di sabuk hitam saja ya Mas ya? Masih di dalam sabuk hitam pun masih ada tingkatannya seperti itu. Benar sekali. Oke, menarik banget ya pemirsa ya, bahwa ternyata karate itu olahraga yang sedemikian rupa, yang lebih banyak gerakan tangannya, berasal dari Jepang dan ada tingkatannya itu, dan pastinya setiap tingkatan ada ujiannya masing-masing ya Mas ya. Oke, kalau gitu sekarang aku mau tanya lagi, sebenarnya Mas Faza ini pasti kan dari TK sampai sekarang gitu kan, panjang sekali perjalanannya dalam dunia karate. Mas Faza sendiri ikut lomba apa aja? Pasti banyak banget ya pemirsa. Jadi mungkin aku mau tanya yang paling berkesan, lomba apa yang paling berkesan dan mungkin paling membanggakan gitu bagi Mas Faza? Mungkin dari sekian banyak lomba yang saya ikuti itu lomba yang paling saya berkesan waktu seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Kan saya kan asalnya kan dari Jogja seperti itu Kak. Jadi saya itu kan menjadi siswa itu selama 12 tahun seperti itu. Saya mengikuti ODSN Olahraga Siswa Nasional seperti itu. Itu dari SD itu saya pasti nggak lolos seperti itu, karena kan di karate itu ada seni dan tarungnya. Saya itu paling tidak bisa untuk seninya seperti itu. Dan di SMP juga diwajibkan harus mengikuti 2 kategori, yang seni dan yang
bertarung gitu. Ya. Dan selama itu saya tidak bisa lolos karena saya terhambat di seninya seperti itu. Dan waktu SMA itu benar-benar yang terakhir dan pertama kalinya saya bisa lolos ODSN nasional, terakhir itu kelas 2 SMA seperti itu. Oke, berarti itu ya yang paling berkesan Iya. gitu ya, karena banyaknya apa namanya fase-fase yang bikin nggak lolos gitu. Banyak sekali harapan yang saya tuh pengen banget masuk ODSN nasional itu waktu itu di Aceh waktu itu. Oh, jauh ya Mas ya, Iya. dari Jogja ke Aceh gitu. Oke pemirsa, itu tadi ya obrolan singkat kita di segmen kedua ini bersama Mas Faza tentang UKM Karate Inkai Universitas Brawijaya dan juga lomba apa aja sih yang pernah diikuti oleh Mas Faza gitu. Dan pastinya setelah ini kita akan masih ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut bersama Mas Faza tentang dunia karate. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Sportholic. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Sportholic, tentunya bersama saya Sekar Hayu dan bersama narasumber kita Mas Faza yang akan membahas tentang karate lebih dalam lagi. Kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak banget ya Mas ya, tentang tadi motivasi di awal dari diri Mas Faza, terus juga tentang UKM karate di Universitas Brawijaya. Tapi sekarang aku mau tanya sedikit melanjutkan dari segmen sebelumnya tentang lomba-lomba tadi. Kalau di universitas sendiri Mas Faza sering ikut lomba? Masih sering ikut lomba atau gimana? Kalau sering ikut lomba sih bisa dikatakan sering ya, karena di UKM Karate sendiri itu di bidang 1 mereka mengadakan yang dimana program itu setiap setiap bulannya itu mereka mengikuti satu lomba seperti itu. Jadi kalau semisal ada event di Surabaya, di Malang ataupun di luar Jawa Timur seperti itu mungkin mereka bisa ikut seperti itu. Mungkin pemirsa di sini aku yakin juga karena aku juga penasaran gitu ya. Sebenarnya gerakan-gerakan karate itu seperti apa? Mas Faza boleh nggak sih mencontohkan mungkin gerakan dasarnya aja gitu? Mungkin yang di tingkatan sabuk putih gitu. Jadi gerakan dasar atlet karate yang mungkin baru mau belajar itu harus bisa apa dulu gitu di sana. Boleh nggak Mas? Mungkin dari sikap awalnya aja gitu ya. Boleh. Mungkin untuk karate mungkin ntar ada sikap awal itu ya itu siap seperti ini. Oh iya. Gitu. Mungkin nanti siap seperti ini, lalu kemudian waktu awal-awal mereka latihan pasti karena karate ini fokus di tangan seperti itu, mereka diajarkan bagaimana cara memukul yang benar seperti itu. Jadi di karate maka mukulnya seperti ini. Ada posisi seperti ini, tangannya digenggam semuanya dan genggamnya tuh seperti ini supaya lebih kencang seperti itu, Mbak. Dan mukul seperti ini, waktu memukul itu juga fokus pada sasarannya masing-masing gitu. Karena ini pukulan bawah, mereka fokus ke ulu hatinya arah sasaran lawannya masing-masing seperti itu. Jadi harus mukul seperti ini, dasar seperti itu. Dan mungkin untuk gerakan kaki sendiri, karena yang saya lihat di taekwondo itu mereka siap seperti ini, saya nggak tahu ya, saya cuma melihat sekilas aja ya. Kalau di taekwondo mungkin mereka mengayunkan seperti ini saja. Kalau di karate mungkin ada tekanan seperti ini, ataupun ada ayunan seperti ini, seperti itu mungkin, Mbak. Oke, berarti walaupun karate ini fokusnya gerakan lebih banyak di gerakan tangan, tapi gerakan kakinya juga ada fokusnya ada fokus sendiri seperti itu. Tenaganya juga beda gitu ya Mas ya. Bahkan dengan olahraga taekwondo pun ada perbedaan signifikan di situ ya Mas ya. Oke, udah cukup itu aja gerakannya yang mau dicontohkan. Cukup Pak. Terima Nanti kasih kalau Mas terlalu Faza. banyak takutnya terjadi apa-apa. Oke, baik kalau mau tahu lebih banyak gerakannya, mending join UKM Benar Karate sekali. Universitas Brawijaya gitu ya Mas ya. Oke, kalau tadi udah dicontohin gitu kan ya gerakan dari karate, gerakan dasarnya. Aku jadi penasaran tentang tadi Mas Faza pernah cerita di lomba itu ada seni sama tarung. Sebenarnya itu bedanya apa sih Mas? Mungkin fokusnya kalau yang lomba yang di seni tuh kayak apa, terus tarung kayak apa? Di karate ini sebelumnya saya jelaskan, di karate itu ada Gihong, yang dimana Gihong itu adalah gerakan-gerakan dasar karate seperti tadi memukul itu, menendang tadi itu namanya Gihong. Dan kemudian kata itu seninya itu tadi Mbak. Kata itu sendiri adalah rangkaian-rangkaian dari gerakan Gihong seperti itu yang dibuat seni. Bagaimana mereka terampil dalam bela diri,
jadi banyak gerakan yang itu loh, dijadikan satu dari Qigong iya. tadi. Dan untuk komite yaitu gerakan-gerakan dasar tadi yang digunakan untuk bertarung seperti itu. Oke, berarti kalau seni itu rangkaian-rangkaian dari gerakan tarung. Seni itu rangkaian gerakan dari gerakan dasar tadi seperti itu. Oh, gerakan dasar Qigong Qigong, tadi. ya, benar Oke. sekali. Berarti kalau misalkan lomba tarung tuh nggak harus ada lawannya atau harus ada lawannya, Mas? Kalau tarung sendiri itu harus ada lawannya, Mbak. Oh, Kalau harus di ada. perlombaan kan pasti ada lawannya Iya. seperti itu. Walaupun yang seni juga. Kalau seni ya nanti mereka menampilkan katanya masing-masing di waktunya masing-masing. Di karate kalau di lomba itu ada sabuk merah dan sabuk biru seperti itu. Oh, Nanti oke. mungkin kalau yang peraturan sekarang mereka maju berdua menampilkan seni yang dilihat oleh 5 wasit seperti itu, nanti lalu dinilai seperti itu. Oke, berarti nggak sendiri. Nggak gitu sendiri, ya, Mas, mungkin ya? sendiri waktu final seperti itu supaya terlihat penilaiannya lebih jelas seperti itu. Oke, wah, menarik banget. Jujur, saya juga ikut menarik gitu kan, tertarik dengan ternyata karate seperti ini ya gitu. Apalagi pemirsa UB TV di rumah yang lagi nonton yang mungkin awalnya cuma penasaran aja, sebenarnya karate taunya kayak cuma ya udah olahraga bela diri, ternyata lebih dalamnya seperti itu gitu kan ya. Mungkin Mas Faza ada ini gak cerita yang apa ya, duka gitu kayak selama karate? Maksudnya kan pasti olahraga tuh ada resiko cedera gitu kan. Pernah nggak Mas Faza mengalami? Cederanya itu mungkin cedera bukan waktu saya latihan ya. Oke. Kalau saya latihan itu mungkin tidak ada cedera gitu. Mungkin sedih ya tadi, cerita sedihnya ya. Itu mungkin cerita waktu itu saya udah mau mengikuti pekan olahraga provinsi di daerah saya di Yogyakarta. Dan itu saya waktu berangkat latihan, kemudian waktu berangkat latihan itu ada suatu kendala di jalan seperti itu. Saya tabrakan, kemudian itu waktu range untuk ke lomba itu kurang dari setahun gitu. Dan untuk mempersiapkan Porda itu sendiri, Porprov itu sendiri itu harus benar-benar 1 tahun seperti itu, Mbak. Dan waktu itu saya tabrakan, kemudian patah tulang, itu padahal udah kena kontrak sama Jogja seperti itu. Maksudnya ya bukan kontrak juga, mungkin udah terikat sama Jogja itu sendiri. Saya udah karena harus ikut mengikuti Porda itu, dan itu kan juga mendapat uang saku dari itu kan, jadi saya nggak enak, dan itu yang saya harapkan seperti itu lomba itu. Kemudian akhirnya patah tulang, ya mungkin itu sedihnya di situ. Oke, mungkin masing-masing atlet punya cerita dukanya masing-masing gitu ya, dan punya cara sendiri untuk bangkit dari keterpurukan itu gitu ya, Mas ya. Kalau untuk cita-cita sendiri, Mas Faza punya cita-cita besar gitu nggak kalau di bidang karate? Kalau cita-cita di bidang karate untuk saat ini mungkin karena saya merasa udah cukup ya, mungkin buat saya saja ini saya merasa sudah cukup seperti itu. Untuk yang lain, atlet lain mungkin prestasi saya ini masih kurang seperti itu. Tapi untuk saya itu saya sudah cukup, dan saya mengharapkan ilmu yang saya dapat waktu belajar di karate dari guru-guru saya itu akan saya amalkan untuk murid-murid saya seperti itu. Oke, luar Jadi target biasa. saya itu bukan untuk saya sendiri aja. Tapi saya untuk melihat orang lain. iya teman-teman atlet-atlet anak-anak SMP saya, anak-anak SD saya yang saya latih seperti itu, supaya mereka tuh bisa merasakan yang apa yang sudah saya rasakan seperti itu, atau mungkin bisa melampaui, itu kan menjadi prestasi saya yang lebih seperti itu. Oke, pemirsa UB TV dimanapun Anda berada, itu tadi bincang-bincang kita di program Sportholic kali ini yang membahas tentang karate bersama narasumber kita Mas Faza yang sudah menjelaskan sangat banyak sekali ya tentang dunia olahraga karate ini. Semoga dengan penjelasan dari Mas Faza tadi, teman-teman yang di rumah atau dimanapun Anda berada mungkin yang tertarik atau masih bimbang ikut nggak ya karate, segera terbuka gitu pikirannya, segera yakin, jadi kayak udah nggak usah ragu lagi, segera ikut aja gitu. Jadi semoga Anda sehat selalu pemirsa, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa.